Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Suwito, SE MSI, selaku dosen pengampuh mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Perkenalkan, saya Yuliarti Langkuse dari kelas 4A Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini kami ditugaskan untuk membuat karangan indah mengenai fenomenologi. Sebelum ke karangannya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan filosofis yang menekankan pada pengalaman langsung dan deskripsi fenomena tanpa penilaian atau interpretasi sebelumnya. Dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Fenomenologi mengajak kita untuk menjelajahi dunia sekitar dengan mengabaikan konsep sebelumnya dan memusatkan perhatian pada esensi dari pengalaman itu sendiri. Pertama-tama, fenomenologi membawa kita ke dalam dunia persepsi langsung. Pengamatan terhadap objek atau peristiwa dilakukan tanpa terpengaruh oleh pengetahuan atau ekspektasi sebelumnya. Sebagai contoh, ketika kita melihat bunga mekar, fenomenologi mengajak kita untuk memerhatikan warna, bentuk, dan aroma tanpa menyertakan pengetahuan kita tentang jenis bunga tersebut atau asosiasi kita dengan bunga tersebut. Nah, ini membuka jendela kita ke dalam makna murni dari pengalaman visual. Lebih jauh, fenomenologi mendorong pemahaman mendalam tentang hubungan antara subjek dan objek. Pada saat kita mengamati sesuatu, fenomenologi menekankan hubungan langsung antara pikiran dan objek yang diamati. Misalnya, kita menyentuh permukaan halus, fenomenologi mengajak kita untuk menyelidiki sensasi sentuhan tanpa perlu terlibat dalam pertimbangan konsep atau label. Pentingnya fenomenologi tidak hanya terbatas pada pengalaman sensoris. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga memiliki pengalaman mental dan emosional yang fenomenologi dapat eksplorasi. Dalam meditasi atau refleksi pribadi, fenomenologi membimbing kita untuk memahami perasaan dan pikiran tanpa menggantungkan interpretasi kita sendiri. Ini memberikan ruang bagi pengalaman pribadi yang mendalam dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek batin manusia. Nah, menurut pengertian lain, fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang menekankan pengalaman langsung dan kesadaran subjektif dalam memahami realitas dengan menggali kedalaman pengalaman manusia. Fenomenologi memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih mendalam dan menyeluruh. Di bawah ini adalah sebuah karangan indah mengenai fenomenologi. Keindahan dalam mendalam pengalaman fenomenologi sebagai pintu menuju kebenaran. Dalam lautan pengalaman manusia terdapat dunia yang tak terbatas yang menanti untuk dijelajahi. Fenomenologi, sebuah pendekatan filsafat yang mencurahkan perhatian pada pengalaman langsung dan kesadaran subjektif, membawa kita ke dalam pusaran keindahan yang tersembunyi di balik setiap momen kehidupan. Saat kita merenung pada setiap detik yang melintas, fenomenologi membimbing kita untuk menembus lapisan kedalaman, menggali makna di dalamnya dan mengungkap kebenaran yang mungkin tersembunyi. Nah, pertama-tama kita memasuki dunia fenomenologi dengan mengamati keajaiban sederhana sehari-hari. Suara gemericik air hujan di atap, getaran halus yang dari lembaran kertas yang kita sentuh, aroma kopi yang menyebar di pagi hari. Semua ini adalah pintu gerbang menuju realitas yang dapat kita sentuh dan rasakan. Fenomenologi mendorong kita untuk merenung pada sensasi-sensasi ini, membedahnya menjadi potongan-potongan kecil.
kehidupan yang mendalam. Melalui pengamatan yang cermat, kita dapat merasakan keindahan yang terkandung dalam setiap sensasi dan mengapresiasi kehidupan dengan cara yang lebih memuaskan. Kedua, fenomenologi mengajak kita untuk mengeksplorasi kompleksitas pikiran dan emosi. Dalam ketenangan malam, di saat kita menyendiri dengan pikiran kita sendiri, kita dapat merenung pada perasaan-perasaan yang muncul di sebuah kenangan yang menyentuh hati, keraguan yang merayap perlahan, atau kegembiraan yang memenuhi jiwa. Semuanya menjadi objek studi fenomenologi. Dengan membongkar lapisan perasaan ini, kita dapat memahami bagaimana pikiran dan emosi saling berinteraksi membentuk narasi untuk hidup kita dengan cara yang unik. Ketiga, fenomenologi mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman perspektif manusia. Setiap individu membawa latar belakang, keyakinan, dan pengalaman pribadi yang unik. Fenomenologi mendorong kita untuk memahami bahwa realitas subjektif setiap orang adalah kanvas pribadi mereka sendiri. Dalam dialog yang tulus, kita dapat merasakan kekayaan pandangan yang berbeda, menempatkan diri kita dalam sepatu orang lain, dan menghargai kompleksitas kehidupan dari berbagai sudut pandang. Dengan memahami dan merenungkan fenomena-fenomena ini, kita tidak hanya menggali keindahan di dalamnya, tetapi juga mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi kita. Fenomenologi bukan hanya sekedar alat analisis, tetapi juga panduan spiritual yang membimbing kita untuk memahami makna hidup lebih dalam. Memahami makna hidup dalam dunia yang seringkali terasa terburu-buru. Fenomenologi memberi kita kesempatan untuk melambat meresapi setiap momen dan menemukan keabadian dalam kejadian sehari-hari. Sejauh kita melangkah lebih dalam ke dalam dunia fenomenologi, kita menyadari bahwa realitas tidak hanya sekedar objek-objek yang kita lihat, tetapi juga pengalaman yang kita rasakan. Kita melihat bahwa keindahan ada di mana-mana, tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari, terselip di antara detik-detik yang sederhana. Fenomenologi adalah jendela yang terbuka lebar menuju kebenaran yang tak terhingga, memperkenalkan kita pada keindahan yang tak terbatas di dalam dan di sekitar kita. Nah, mungkin itu saja karangan fenomenologi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.